Halo semuanya, perkenalkan saya Kaisa dari 92 Tangsel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi fisika kelas 11 yaitu color. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, memahami konsep color, hubungan color dengan perubahan suhu, color jenis, kapasitas color, serta perubahan wujud zat yang melibatkan color. Yang kedua, menerapkan perhitungan color untuk menentukan color yang diserap atau dilepas benda serta menggunakan asas Black dalam menentukan suhu campuran. Yang ketiga, menganalisis perpindahan color melalui konduksi, konveksi, dan radiasi, serta mengidentifikasi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian color. Color itu apa sih? Color adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Energi ini selalu mengalir secara alami sampai kedua benda mencapai suhu yang seimbang. Contoh color yaitu yang pertama adalah air panas yang dicampur dengan air dingin, dan yang kedua adalah sendok logam menjadi panas saat digunakan mengaduk teh panas. Nah, setelah memahami konsep dasar dari color, sekarang kita akan masuk ke dalam rumus umum color yang biasa disebut macet. Jadi, ketika suatu benda menerima atau melepaskan color, suhunya itu dapat berubah. Dinyatakan Q sama dengan mc delta T, dengan Q sama dengan color dengan satuan Joule, M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, C kecil yaitu color jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, dan yang terakhir adalah delta T yang menyatakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Nah, mungkin ada yang penasaran, kenapa sih orang-orang atau bahkan guru kita di sekolah sering banget nyebut ini rumus macet? Sebenarnya, itu bukan istilah resmi di buku fisika ya, tapi itu adalah jembatan keledai atau trik cerdik biar kita gampang menghafalnya. Coba deh kalian perhatikan huruf-huruf di rumusnya. Ada M, C, dan delta T. Kalau huruf-huruf ini kita gabungin dan disebut secara cepat, MCT. Kedengarannya jadi mirip banget sama kata macet. Jadi trik ini dipakai biar pas ujian kita nggak perlu pusing ngafalin rumusnya satu-satu. Begitu ingat color, langsung ingat macet. Kreatif banget kan? Nah, selanjutnya, kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Dinyatakan sebagai Joule per kilogram derajat Celcius. Contohnya, kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kg derajat Celcius. Artinya diperlukan 4200 Joule untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, berikutnya, kita bakal bahas kapasitas kalor. Sederhananya, kapasitas kalor adalah banyaknya kalor atau panas yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalau diperhatikan di slide, di sini ada dua buah rumus untuk kapasitas kalor yaitu C sama dengan Q per delta T dan C sama dengan M kali C. Kenapa rumusnya ada dua? Jangan bingung ya, kedua rumus ini sebenarnya sama, cuma digunakan tergantung dari data apa yang kita punya di dalam soal. Rumus pertama yaitu C sama dengan Q per delta T, kita pakai kalau di soal diketahui jumlah total kalor Q dan perubahan suhunya delta T. Sedangkan rumus kedua, C besar sama dengan MC kecil, kita pakai kalau di soal diketahui massa bendanya dan juga kalor jenis zatnya. Jadi, kedua rumus ini saling melengkapi ya. Sekarang, kita geser ke konsep yang kedua, yaitu kalor laten. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau kapasitas kalor itu fungsinya untuk mengubah suhu. Nah, kalau kalor laten, ini adalah kalor yang digunakan khusus untuk mengubah wujud zat tanpa mengubah suhunya sama sekali. Contohnya, seperti es yang sedang mencair menjadi air atau air yang sedang menguap. Rumus untuk menghitung energi kalornya adalah Q sama dengan M kali L, di mana Q adalah total kalor yang dibutuhkan, M adalah massa zatnya, dan L adalah nilai kalor laten dari zat tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perubahan wujud zat. Perubahan wujud terjadi karena zat menerima atau melepaskan kalor. Di sini sudah tertera ada gambar diagram perubahan wujud zat dan juga ada tabel perubahan kalor. Jika mencair, maka akan menyerap kalor. Jika membeku, maka akan melepaskan kalor. Jika menguap, maka akan menyerap kalor. Jika mengembun, akan melepaskan kalor. Jika menyublim, akan menyerap kalor. Jika mengkristal, akan melepaskan kalor. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yaitu diagram fase. Kelihatannya agak rumit ya karena banyak garis dan angka, tapi tenang, aslinya ini simpel banget kok.
Diagram fase air ini sebenarnya adalah peta yang menunjukkan hubungan antara suhu di sumbu horizontal bawah dan juga tekanan di sumbu vertikal kiri terhadap perubahan wujud air. Apakah dia berbentuk padat, cair, atau gas? Nah, coba perhatikan. Diagram ini dibagi menjadi 3 wilayah warna. Di sebelah kiri, wilayah warna biru adalah fase ice atau padat. Di bagian tengah atas, di wilayah warna ungu adalah fase water atau cair. Dan di bagian kanan bawah, wilayah warna coklat adalah fase water vapor alias gas atau uap. Garis-garis hitam yang membatasi warna-warna ini adalah kondisi di mana proses perubahan wujud terjadi, seperti mencair, membeku, menguap, atau menyublim. Di diagram ini, ada 2 titik yang sangat spesial dan sering banget ditanyakan. Pertama ada titik B atau yang disebut triple point atau titik triple. Titik ini terjadi pada suhu ekstrim yang sangat rendah yaitu 0,01 derajat Celcius dan tekanan 0,6 kPa. Di titik pertemuan ini, ketiga fase air yaitu es, air cair, dan uap air bisa eksis bersama secara seimbang. Unik banget kan? Nah, yang kedua, di ujung kanan atas ada titik atau critical point atau titik kritis. Titik ini berada di suhu tinggi 374 derajat Celcius dan tekanan super besar yaitu 22.089 kPa. Lewat dari titik kritis ini, batas antara fase cair dan gas sudah tidak bisa dibedakan lagi dan zatnya berubah menjadi cairan super kritis. Nah, sebagai bonus informasi, kalau kita tarik garis di tekanan normal bumi kita yaitu 101 kPa, garis putus-putus di tengah, saat suhunya mencapai 0 derajat, es akan mulai mencair menjadi air, dan saat suhunya naik sampai 100 derajat Celcius, air akan mulai mendidih dan menguap menjadi gas. Jadi, diagram fase ini adalah rangkuman lengkap dari sifat fisik air berdasarkan lingkungan sekitarnya. Gimana? Makin paham kan? Sekarang, kita masuk ke materi yang sangat terkenal di bab color, yaitu asas Black. Prinsip dasar hukum ini simpel banget. Kalor yang dilepas oleh benda yang suhunya lebih tinggi akan sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang suhunya lebih rendah. Logikanya, seperti saat kalian mencampur air panas dan air dingin, hasilnya pasti jadi air hangat atau mencapai suhu keseimbangan atau TC. Nah, sekarang coba perhatikan rumusnya. M1 dikali C1 dalam kurung T1 dikurang TC dan tutup kurung sama dengan M2 dikali C2 dalam kurung TC min T2 tutup kurung. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa posisi suhu di kurung sebelah kiri yaitu T1 min TC beda dengan kurung sebelah kanan yaitu TC min T2? Jawabannya adalah supaya selisih suhunya atau delta T selalu bernilai positif. Rumus fisika itu selalu menggunakan patokan suhu tinggi dikurang suhu rendah. Di ruas kiri alias benda panas, suhu awal benda T1 pasti lebih tinggi daripada suhu campuran yaitu TC. Makanya rumusnya T1 dikurang TC. Di ruas kanan atau benda dingin, suhu campuran atau TC pasti sudah naik dan lebih tinggi daripada suhu awal benda dingin yaitu T2. Makanya rumus yang dibalik menjadi TC min T2. Jadi, jangan sampai tertukar ya. Kuncinya adalah besar dikurang kecil. Lalu, bagaimana kalau pencampurannya melibatkan perubahan wujud zat? Contohnya, memasukkan es batu ke dalam air kopi yang panas. Maka, di ruas kanan, ruas yang menyerap kalor, rumusnya ditambah komponen kalor laten, M2 dikali L, sehingga menjadi M1 dikali C1 dalam kurung T1 min TC tutup kurung, sama dengan M2 dikali L plus M2 dikali C2 dalam kurung TC min T2 tutup kurung. Kenapa kalor latennya M2 dikali L ditaruh di sebelah kanan? Karena es batu yang suhunya dingin itu butuh energi tambahan untuk meleleh atau berubah wujud terlebih dahulu sebelum suhunya bisa naik menuju suhu campuran atau TC. Intinya, asas Black ini adalah hukum kekalahan energi untuk kalor. Apa yang keluar dari panas, semuanya masuk ke dingin. Gimana? Sekarang rahasia rumusnya sudah terbongkar kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas atau kalor melalui suatu zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Dalam proses ini, energi panas merambat dari bagian bersuhu tinggi ke bagian bersuhu lebih rendah melalui kontak langsung, seperti ujung sendok menjadi panas saat dicelupkan ke teh panas. Menyatakan Q per T sama dengan K dikali A delta T per L, dengan Q yaitu jumlah kalor yang pindah, T yaitu waktu, K itu konduktivitas termal bahan, A itu luas penampang benda, delta T perbedaan suhu, dan L panjangnya. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor atau panas yang terjadi pada suatu zat fluida seperti cairan atau gas yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut.
Hal ini terjadi karena perbedaan massa jenis di mana partikel yang lebih panas akan naik dan partikel yang lebih dingin akan turun. Menyatakan Q per T sama dengan H kali A delta T, dengan Q itu kalor, T itu waktu, H koefisien konveksi termal, A luas permukaan pengantar, dan delta T perubahan suhu. Perpindahan kalor terakhir yaitu adalah radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan energi melalui ruang atau medium dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel berenergi tanpa memerlukan medium perantara. Contoh paling umum adalah pancaran panas matahari ke bumi atau gelombang yang digunakan untuk sinyal ponsel. Dinyatakan Q per T sama dengan E sigma A kali T pangkat 4, dengan Q yaitu kalor, T itu waktu, E adalah emisivitas, sigma yaitu tetapan Stefan Boltzmann, A itu luas penampang benda, dan T sebagai suhu. Adapun penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memasak makanan menggunakan kompor. Kalor dimanfaatkan saat memasak untuk menaikkan suhu bahan makanan sehingga menjadi matang. Panas dari api kompor berpindah ke panci, lalu ke makanan melalui proses konduksi dan konveksi. Yang kedua adalah menyetrika pakaian. Setrika memanfaatkan energi kalor untuk menghilangkan kusut pada pakaian. Panas dari alas setrika berpindah ke kain sehingga serat pakaian menjadi lebih rapi dan halus. Yang ketiga, penggunaan termos untuk menjaga suhu minuman. Termos dirancang untuk mempertahankan suhu minuman tetap panas atau dingin dalam waktu lama dengan menghambat perpindahan kalor melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan yang terakhir adalah penjemuran pakaian di bawah sinar matahari. Panas matahari membantu menguapkan air pada pakaian basah sehingga pakaian menjadi lebih kering dan lebih cepat. Proses ini memanfaatkan kalor melalui perpindahan panas secara radiasi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal beserta pembahasannya ya. Sebanyak 200 gram air panas bersuhu 80 derajat Celcius dicampurkan dengan 300 gram air dingin bersuhu 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kg derajat Celcius, tentukan suhu campuran atau TC. Jadi kita tulis dulu yang diketahui yaitu M1 sama dengan 200 gram, T1 sama dengan 80 derajat Celcius, M2 sama dengan 300 gram, dan T2 sama dengan 20 derajat Celcius. Dan ditanya adalah TC atau suhu campuran. Nah, kita pakai rumus asas Black yaitu Q1 sama dengan Q2. Kita substitusikan yang sudah diketahui dan didapat di ruas kiri 22.000 dan di ruas kanan yaitu 500. Setelah itu kita pindah ruas menjadi 22.000 dibagi 500 dan kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 44 derajat Celcius. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah hingga mencapai keseimbangan termal. Kalor dapat menyebabkan perubahan suhu maupun perubahan wujud zat yang perhitungannya dapat ditentukan menggunakan rumus kalor, kalor laten, kapasitas kalor, dan asas Black. Selain itu, kalor dapat berpindah melalui 3 cara yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi yang banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak, menyetrika, penggunaan termos, dan juga penjemuran pakaian. Dengan memahami konsep kalor, kita dapat menjelaskan berbagai peristiwa perpindahan panas di sekitar kita. Baik, untuk materi kalor cukup sampai di sini saja. Saya Aleka Isa dari kelas 11 5 Asman 2 Kota Tangerang Selatan. Izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.